A. Latar belakang berdirinya ASEAN. 1. Berakhirnya konfrontasi antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. 2. Persamaan sejarah sebagai negara bekas jajahan. 3. Kesamaan dalam budaya, bahasa, dan pola kehidupan. 4. Letak geografis yang strategis dalam politik dan ekonomi dunia. 5. Didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. B. Maksud dan tujuan organisasi ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan. 4. Mengembangkan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. 5. Menyediakan fasilitas latihan dan penelitian bagi negara anggota. Untuk mempermudah ASEAN mewujudkan tujuannya, Agreement on Establishment of the ASEAN Secretariat ditandatangani pada 24 Februari 1976. Sekretariat ASEAN mulai berfungsi pada 7 Juni 1976. Sekretariat Jenderal pertama adalah Hartono Reksodarsono dari Indonesia. C. Struktur organisasi ASEAN. Struktur organisasi ASEAN telah mengalami pengembangan dan penyempurnaan sejak pembentukan sampai sekarang. Berikut struktur organisasi ASEAN sebelum KTT di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Yang pertama, sidang tahunan para menteri. Kedua, standing committee. Ketiga, komite-komite tetap dan khusus. 4. Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN. Setelah berlangsungnya KTT ASEAN di Bali, struktur organisasi ASEAN mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pertemuan para kepala pemerintahan atau summit meeting. Pertemuan ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN. Kedua, sidang tahunan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN atau Annual Ministerial Meeting. Ketiga, sidang para Menteri Ekonomi. 4. Sidang para Menteri Non-Ekonomi. 5. Standing Committee. 6. Komite-komite ASEAN. D. Peran serta Indonesia dalam ASEAN. Peran serta Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. 2. Sebagai penyelenggaraan KTT 1 dan KTT 9. 3. Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN yaitu di Jakarta. 4. Sebagai tempat salah satu proyek dari Komite Pangan, Pertanian, serta Kehutanan yaitu untuk suplai dan keperluan makanan. 5. Sebagai tempat salah satu proyek pupuk urea, amonia, dan Komite Industri, Perdagangan, dan Energi. 6. Mendukung kesepakatan bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas, damai, dan netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (YOPFAN) yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1971. 7. Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM). 8. Turut menyelesaikan pertikaian antar bangsa atau negara. 9. Turut serta menangani arus pengungsian. E. Kerjasama antar anggota ASEAN. Sejak pembentukan ASEAN, pemerintahan Indonesia memberikan prioritas pertama dalam penggalangan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Indonesia berkeinginan dan berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat berkembang menjadi kekuatan regional yang kuat dan mandiri. Dalam perkembangan selanjutnya, kerjasama antar anggota ASEAN semakin mantap dan berhasil meningkatkan semangat hidup setiap negara anggotanya. Berikut bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik, ASEAN sepakat menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. Pada KTT ASEAN tahun 1955 di Bangkok, ASEAN sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir. 2. Bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi negara-negara ASEAN berupaya menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. 3. Bidang sosial budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya yang sudah dilakukan adalah pertukaran kunjungan tari misi kebudayaan masing-masing negara. Di samping itu juga telah dilakukan program pertukaran pelajar dan mahasiswa seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia. Organisasi Konferensi Islam atau OKI. A. Latar belakang.
Oki berdiri dengan latar belakang rasa khawatir umat Islam atas jatuhnya kota Yerusalem ke tangan bangsa Israel dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Gagasan pembentukan Oki semakin kuat setelah terjadi pembakaran Masjidil Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Masjidil Aqsa berdiri dengan megah di dalam kota Yerusalem yang dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam. Peristiwa pembakaran tersebut membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Raja Hasan II atau Maroko menyerukan kepada para pemimpin dunia, Arab khususnya dan dunia Islam umumnya untuk bersama-sama menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejadian itu. B. Pembentukan Oki. Pada tanggal 22 Agustus 1969 berlangsung konferensi darurat para menteri luar negeri anggota Liga Arab. Pada konferensi ini dikeluarkan sejumlah resolusi yang mendesak agar diselenggarakan KTT negara-negara Islam. Sedangkan untuk mempersiapkan KTT dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi dan Maroko. Arab Saudi dan Maroko kemudian membentuk panitia penyelenggara KTT yang beranggotakan 6 negara, yaitu Malaysia, Palestina, Arab Saudi, Maroko, Somalia, dan Nigeria. Akhirnya KTT dilaksanakan di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Hasil konferensi di Rabat menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengutuk pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. 2. Menuntut dikembalikannya kota Yerusalem seperti sebelum perang tahun 1967. 3. Menuntut penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki. 4. Menentukan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Jeddah pada bulan Maret 1970. Berdasarkan keputusan konferensi Jeddah tersebut, akhirnya dibentuk Organisasi Konferensi Islam atau OKI di Karachi, Pakistan. Dengan Sekretaris Jenderal OKI yang pertama adalah Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman. Hasil konferensi di Rabat menghasilkan keputusan sebagai berikut. Tujuan pembentukan OKI yaitu sebagai berikut. 1. Berusaha memajukan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. 2. Berusaha mengonsolidasikan kerjasama antara negara-negara anggota dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan bidang kegiatan lainnya. 3. Berusaha menghapus pemisahan rasial dan diskriminasi, serta menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk. Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Struktur organisasi OKI. OKI memiliki struktur organisasi sebagai berikut. 1. Badan-badan utama. A. Konferensi para raja atau kepala negara atau pemerintahan diadakan sekali dalam 3 tahun. B. Konferensi para menteri luar negeri diadakan sekali dalam 1 tahun. C. Sekretariat Jenderal sebagai badan eksekutif, terdiri dari seorang sekretaris jenderal dan 4 asisten, berkedudukan di Jeddah. D. Mahkamah Islam Internasional. 2. Komite khusus. A. Komite Al-Quds Yerusalem. B. Komite Tetap Keuangan. C. Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 3. Badan-badan subsidiar bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Lembaga-lembaga dan organisasi seperti The Islamic Development Bank, Islamic International Names Agency, Islamic Chamber of Commerce, dan lain-lain. E. Peran serta Indonesia dalam OKI. Peran serta Indonesia dalam OKI cukup aktif. Indonesia pernah menduduki kursi kepemimpinan, yakni pernah menjadi wakil sekretaris jenderal anggota Komite Al-Quds yang diketuai oleh Raja Hasan II dari Maroko. Dalam bidang politik, peran Indonesia cukup diperhitungkan.
Dalam KTT OKI 1981 di Taif, Arab Saudi, Indonesia mengajukan resolusi solidaritas Islam yang diterima oleh peserta KTT secara spontan. Resolusi ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Komite Perdamaian Islam Indonesia ikut menyelesaikan masalah Moro di Filipina dan mendukung Bangladesh sebagai negara Islam. Revolusi ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Komite Perdamaian Islam. Indonesia ikut menyelesaikan masalah Moro di Filipina dan mendukung Bangladesh sebagai negara Islam. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 adalah tonggak sejarah Indonesia, ditetapkan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Deklarasi ini menyatakan seluruh perairan di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia sebagai wilayah NKRI, menggantikan aturan kolonial TZMKO atau Territorial Zien Maritim Kringen Ordonanti 1939. Hal ini meningkatkan luas wilayah Indonesia secara signifikan dari 2 juta kilometer kubik menjadi 5 juta kilometer kubik, memperkuat kedaulatan dan menjadi landasan hukum pengelolaan laut. Meskipun awalnya mendapat penolakan internasional, deklarasi ini akhirnya diakui melalui UNCLOS 1982. Jakarta Informal Meetings JIM 1 dan 2. Jakarta Informal Meetings JIM 1 14 sampai 15 Januari 2023 dan 2 13 sampai 14 Februari 2023 melibatkan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan ASEAN serta mitra dialognya. Kedua pertemuan membahas isu keamanan regional seperti situasi Myanmar dan Laut Cina Selatan, serta meningkatnya persaingan strategis. JIM 1 fokus pada dialog dan kerjasama untuk menyelesaikan konflik Myanmar serta peningkatan kerjasama maritim dan keamanan. JIM 2 melanjutkan hal tersebut, menambahkan fokus pada pencegahan terorisme dan kejahatan transnasional serta penguatan penegakan hukum di laut. Secara keseluruhan, JIM 1 dan 2 menunjukkan komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Kesimpulan, ASEAN dan OKI adalah dua organisasi internasional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kerjasama di kawasan masing-masing. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya serta menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, dengan Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa yang memiliki peran besar dalam organisasi ini. Sementara itu, OKI dibentuk sebagai respon atas jatuhnya kota Yerusalem ke tangan Israel dan pembakaran Masjidil Aqsa pada tahun 1969. Organisasi ini bertujuan memperkuat solidaritas Islam, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, serta menghapus diskriminasi rasial dan kolonialisme. Di sisi lain, Deklarasi Juanda 1957 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan maritim Indonesia dengan memperluas wilayah lautan dan akhirnya diakui UNCLOS 1982. Selain itu, Jakarta Informal Meeting JMI 1 dan 2 pada tahun 2023 menegaskan komitmen ASEAN dalam menjaga keamanan regional, termasuk dalam menyelesaikan konflik Myanmar, Laut Cina Selatan, serta menangani terorisme dan kejahatan transnasional. Dengan berbagai upaya ini, baik ASEAN maupun OKI terus berperan dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya.